Halo semuanya, kami akan menjelaskan mengenai teori kontrak dan tindakan kolektif. Di sini ada Ade Ananda, Anis Silalaki, dan Alia Lubis. Konten yang akan kami bawakan yaitu definisi, teori, jenis-jenis, manfaat, dan juga studi kasus. Teori kontrak merupakan cabang dari ekonomi kelembagaan yang menjelaskan bagaimana hubungan antara kedua pihak. Umumnya prinsipal dan agen diatur melalui suatu kesepakatan dan perjanjian agar tercapai hasil yang optimal bagi kedua belah pihak. Menurut Oliver E. Williamson, teori kontrak berfungsi untuk meminimalkan biaya transaksi dan risiko perilaku oportunistik antara pihak yang bekerja sama. Konflik kepentingan muncul karena tujuan dan informasi yang tidak seimbang di antara pihak yang terlibat. Teori tindakan kolektif pertama kali dikemukakan oleh Michael Ausson dalam bukunya The Logic of Collective Action. Teori ini membahas bagaimana sekelompok individu dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, terutama dalam penyediaan barang publik, meskipun setiap individu cenderung ingin mendapatkan manfaat tanpa terbatas. Kerjasama bisa terjadi jika ada insentif, aturan, dan institusi yang memaksa dan mengatur semuanya. Bayangkan kamu membeli motor bekas. Penjual bilang, motor ini masih bagus loh, jarang dipakai. Tapi, kamu tidak tahu apakah itu benar. Nah, inilah contoh ketimpangan informasi, di mana penjual tahu lebih banyak dari pembeli. Karena kita tidak hidup di dunia yang serba jujur dan sempurna, kita butuh kontrak untuk menjaga kejelasan dan keadilan dalam transaksi. Tujuannya sederhana, yaitu mengurangi biaya transaksi serta mencegah perilaku oportunistik, yang artinya tidak semua kondisi bisa diantisipasi atau diatur secara eksplisit. Maka lahirlah beragam bentuk kontrak dan sistem pengelolaan hubungan ekonomi untuk menyesuaikan dengan tingkat resiko, kepercayaan, dan kepentingan di antara para pihak. Yang pertama, kontrak agen. Kontrak agen muncul saat satu pihak prinsipal menunjuk pihak lain atau agen untuk melakukan sesuatu atas nama mereka. Masalahnya, si agen sering tahu lebih banyak tentang situasi sebenarnya. Jadi, ada potensi ia bertindak demi kepentingan sendiri. Misalnya, manajer yang diberi wewenang oleh pemilik perusahaan mungkin bekerja tidak seefisien yang diharapkan. Karena itu, kontrak agen biasanya mengatur insentif dan pengawasan agar agen tetap sejalan dengan tujuan prinsipal. Dan yang kedua, ada kontrak otomatis, yaitu perjanjian yang mana langsung ditegakkan tanpa harus menunggu kepercayaan atau penilaian subjektif. Biasanya, ini melibatkan aturan formal dan sanksi tegas, mirip seperti sistem pembayaran otomatis di tol, yang dimana kalau nggak bayar, sistem langsung menolak untuk lewat. Dan yang terakhir ada kontrak relasional, lebih berbasis pada hubungan jangka panjang dan kepercayaan sosial dibandingkan tulisan di atas kertas. Ia berkembang di lingkungan di mana kerjasama dan reputasi lebih kuat daripada ancaman sanksi hukum. Misalnya, dua perusahaan yang sudah lama bermitra mungkin tidak mencatat semua detail kerjasama mereka karena saling percaya bahwa keduanya akan bertindak adil demi menjaga hubungan ke depan. Lalu, ekonom Oliver Williamson menjelaskan bahwa bentuk kontrak tidak bisa dipisahkan dari struktur tata kelola, yaitu bagaimana organisasi mengatur transaksi untuk meminimalkan biaya dan risiko. Ia membagi struktur ini menjadi 3 tipe utama. Yang pertama, pasar klasik. Ini bentuk paling sederhana. Transaksi dilakukan secara cepat dengan hubungan antar pihak yang bersifat impersonal. Yang kedua adalah kontrak hibrida. Ini muncul ketika hubungan ekonomi lebih panjang dan kompleks, seperti kerjasama antara dua perusahaan yang saling bergantung, tapi tetap independen. Tujuannya menjaga fleksibilitas, tapi tetap punya perlindungan hukum dasar. Dan yang ketiga ada hierarki. Jika resiko transaksi di pasar terlalu tinggi, misalnya karena ketergantungan besar atau potensi kecurangan tinggi, organisasi akan memilih membawa transaksi itu ke integrasi vertikalnya. Dengan struktur hierarki, kontrak formal digantikan oleh perintah dan koordinasi internal di bawah satu manajemen.
Sekarang kita pindah ke teori kedua, yaitu teori tindakan kolektif yang dikembangkan oleh Mancur Olson. Fokusnya bukan lagi hubungan dua orang, tapi sekelompok besar orang yang ingin mencapai tujuan bersama. Masalahnya, makin besar kelompoknya, makin sulit mereka bekerja sama. Bayangkan kamu dan teman-teman satu kompleks ingin menjaga kebersihan lingkungan. Semua setuju itu penting, tapi begitu disuruh bayar iuran kebersihan, banyak yang berpikir, nanti juga tetap bersih walau aku nggak bayar. Nah, inilah masalah freerider yang dimana ada orang ikut menikmati manfaat bersama tanpa mau berkontribusi. Adapun jenis-jenis kelompok menurut Olson membahas kemampuan kelompok untuk bertindak kolektif sangat bergantung pada ukuran dan strukturnya. Yang pertama kita bahas kelompok privilege. Ini kelompok kecil di mana manfaat barang kolektif begitu besar bagi satu atau beberapa anggotanya sehingga mereka rela menanggung sebagian besar biayanya. Misalnya, sekelompok kecil pengusaha yang berkepentingan langsung dengan kebijakan pajak tertentu akan aktif melobi pemerintah karena dampak keuntungannya besar bagi mereka. Walaupun anggota lain pasif, kelompok tetap bisa berjalan karena ada aktor utama yang menopang biaya kolektif. Yang kedua, kelompok intermediate. Kelompok ini tidak terlalu kecil, tapi juga belum terlalu besar. Keberhasilannya bergantung pada kemampuan koordinasi. Anggotanya harus membangun komunikasi, menetapkan aturan partisipasi, dan memantau siapa yang ikut berkontribusi. Jika koordinasi berjalan baik, maka kelompok ini bisa efektif. Tapi tanpa pemimpin yang kuat atau aturan jelas, mudah sekali muncul penumpang gelap. Lalu yang ketiga adalah kelompok laten. Ini kelompok yang sangat besar, seperti masyarakat umum dalam isu lingkungan atau perubahan iklim. Semakin besar jumlah anggotanya, semakin kecil motivasi tiap individu untuk ikut berkontribusi, karena pengaruhnya dianggap tidak signifikan. Akibatnya, tidak ada yang mau memulai, semua menunggu orang lain bertindak. Biaya koordinasi dan komunikasi juga melonjak tinggi. Hasilnya, tindakan kolektif gagal terbentuk dan tujuan bersama tidak tercapai. Selain jenis-jenis kelompok, Olson juga mengemukakan jenis-jenis solusi atau manfaat yang hanya bisa dinikmati oleh mereka yang berkontribusi. Yang pertama, insentif ekonomi. Insentif ini paling mudah dilihat karena sifatnya nyata dan terukur. Misalnya, potongan harga, bonus, atau hak khusus bagi anggota aktif. Yang kedua, insentif solidaritas atau sosial. Di sini manfaatnya tidak berupa uang, tapi rasa kebersamaan dan identitas sosial. Orang mau ikut karena ingin diakui sebagai bagian dari kelompok. Mereka menikmati interaksi, relasi, dan sesuatu sosial yang datang dari partisipasi itu. Dan yang terakhir adalah insentif tujuan. Insentif ini muncul dari dalam diri. Kepuasan moral karena merasa telah berbuat sesuatu yang benar. Orang ikut kampanye lingkungan bukan untuk uang atau popularitas, tapi karena ingin melihat perubahan nyata. Ini insentif yang kuat, terutama untuk gerakan sosial dan politik yang berlandaskan nilai idealisme. Baik, selanjutnya adalah manfaat teori kontrak. Yang pertama, mengurangi asimetri informasi. Dalam banyak kasus, satu pihak tahu lebih banyak daripada pihak yang lain. Kontrak membantu mengatur agar informasi yang tersembunyi, seperti tindakan atau kondisi tertentu, tidak disalahgunakan. Yang kedua, menciptakan kepastian hukum dan bisnis. Dengan adanya kontrak, hak dan kewajiban setiap pihak menjadi jelas. Jika salah satu pihak melanggar, ada dasar hukum untuk meminta ganti rugi atau penyelesaian. Yang ketiga, kontrak membantu mengalokasikan risiko. Misalnya, siapa yang menanggung kerugian jika harga pasar turun, atau jika hasil produksi tidak sesuai rencana. Dengan begitu, keputusan bisnis bisa diambil lebih rasional. Dan yang keempat, teori ini membantu kita mendesain kontrak yang optimal untuk menentukan bentuk kesepakatan yang paling efisien dengan insentif yang cukup agar kedua pihak tetap berkomitmen pada perjanjian. Intinya, teori kontrak menekankan pentingnya aturan main yang jelas agar kerjasama bisa berjalan adil, efisien, dan berkelanjutan. Selanjutnya adalah manfaat teori tindakan kolektif. Pertama, teori ini membantu mengatasi masalah freerider. Kadang ada orang yang ingin menikmati hasil tanpa ikut berkontribusi. Dengan teori ini, kita bisa merancang insentif atau aturan agar semua pihak ikut berperan. Yang kedua, teori ini berguna dalam pengelolaan sumber daya dan barang publik, seperti menjaga lingkungan, keamanan, atau memperbaiki jalan desa. Teori ini memberi panduan bagaimana masyarakat bisa mengatur dan berbagi tanggung jawab secara adil. Yang ketiga, mencapai kepentingan kelompok.
Teori ini menjelaskan mengapa kelompok kecil sering lebih efektif berkoordinasi dibandingkan kelompok besar, serta bagaimana gerakan sosial bisa memperkuat posisi dan pengaruh suatu kelompok. Dan terakhir, mendorong kerjasama. Dengan komunikasi dan koordinasi, individu bisa menghindari hasil yang merugikan semua pihak dan justru mencapai hasil yang menguntungkan bersama. Singkatnya, teori kontrak fokus pada kesepakatan antar individu, sementara teori tindakan kolektif fokus pada kerjasama kelompok. Keduanya penting untuk memahami bagaimana manusia membangun kepercayaan, mengurangi konflik, dan menciptakan kesejahteraan bersama. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus 1, teori kontrak petani dan pedagang sayur. Bayangkan, seorang petani cabai bekerja sama dengan pedagang pengepul. Mereka sepakat bahwa harga jual cabai bulan depan adalah Rp25.000 per kilo. Tapi, petani khawatir harga pasar akan turun, sementara pedagang takut panennya gagal karena cuaca. Masalahnya, mereka punya informasi yang berbeda. Petani tahu kondisi lahan, pedagang tahu bagaimana harga pasar. Inilah yang disebut sebagai asimetris informasi. Untuk mengatasi itu, mereka membuat kontrak yang jelas. Jika hasil panen bagus dan harga naik, keuntungan dibagi sesuai persentase tertentu. Tapi, kalau panen gagal, pedagang hanya membayar sebagian. Hasilnya, risiko berkurang, kepercayaan tumbuh, dan bisnis menjadi lebih pasti. Inilah contoh nyata bagaimana teori kontrak bekerja, menjelaskan bagaimana dua pihak bisa mencapai kesepakatan yang efisien dan adil, bahkan saat informasi tidak sepenuhnya terbuka. Terakhir, studi kasus kedua, teori tindakan kolektif, gotong royong, perbaikan jalan. Sekarang bayangkan sebuah desa dengan jalan utama yang rusak parah. Semua warga sepakat jalan itu harus diperbaiki, tapi tidak ada yang mau mulai duluan. Mereka berpikir, kalau orang lain sudah bantu, baru aku ikut. Inilah contoh klasik masalah free rider. Semua ingin menikmati hasil tapi enggan berkontribusi. Kemudian, kepala desa mengambil inisiatif. Ia membuat aturan sederhana. Setiap rumah wajib menyumbang tenaga atau bahan bangunan dan jadwal kerja diumumkan terbuka. Hasilnya, dalam seminggu, jalan selesai. Semua warga ikut menikmati manfaatnya. Dari sini kita belajar bahwa teori tindakan kolektif menjelaskan bagaimana kelompok bisa mengatasi masalah bersama dengan komunikasi, aturan bersama, dan partisipasi aktif. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih.